warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa. Dari sini ketua kelasnya siapa? Kevin. Sudah bisa diwakilkan oleh Kevin. Kevin. Doa. Kevin, kita mulai pembelajaran hari ini. Apabila kita berdoa dahulu. Doa mulai. Sudah selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, di sini saya akan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Jadi yang saya panggil silakan bilang hadir. Di sini Fadilah, Iya. Abdullah dan Mabakti, Ardiansyah, Aryan Fayyas, Deva Hartono, Dian Alif, Zaki Hafidi, Fazri Pratama, Kevin Putra Pratama, Kristiana Nirmala, Isaya Edward, Muhammad Ilham, Putri Sinta Maulidina, Rehan Bintang Tama, Suci Koryadi. Oke, sebelumnya di sini kita masuk ke dalam materi persiapan kemerdekaan dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang mana dimulai dari terbentuknya BPUPKI atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, lalu dilanjut dengan sidang pertama BPUPKI, yang mana sidang tersebut menghasilkan apa dari sidang tersebut? Kalian tahu, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni ingin membahas tentang persiapan kemerdekaan. iya, tapi membahas tentang apa di sidang pertama tersebut? Rumusan dasar negara, yang mana nanti akan dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga siapa? Soekarno. Di sini saya minta, nanti saya akan bikin bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Di situ kalian cari penjelasan tentang poin-poin tersebut, yang mana penjelasannya itu ada BPUPKI, mulai dicatat dulu. Kita kelompoknya terlebih dahulu aja. Kelompok 1 itu ada Dian, ada Rizky Fadilah, Ardiansyah, Abdillah, dan juga Suciko. Dan kelompok 2 itu ada Putri Cinta, ya, Deva Hartono, Arya Fayyas, Fazri Pratama. Dan kelompok 3 itu ada Ristiana, Misael, Muhammad Ilham, Rehan, dan juga Zaki. Yang belum siapa? Kevin. Siapa? Kevin. Kevin berarti di kelompok 2. Ini ya, denger ini temannya lagi ngejelasin di depan, nanti kalian dengerin ya. Jangan ada yang main HP, jangan ada yang sibuk sendiri. Kalian dengerin, terus nanti dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan hasil diskusi kami tentang BPUPKI, pengusahaan dasar-dasar negara, Piagam Jakarta, sidang kedua BPUPKI, Bom Jepang menyerah, peristiwa yang terjadi, dan perumusan proklamasi. Perkenalan nama Pak. Pas menjelaskan perkenalkan namanya sekalian. Ya, perkenalkan saya Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk menyelidiki
siapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia. Intinya lembaga pertama yang membahas dasar negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Terus ada perumusan dasar negara, hasil pemikiran dari sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang dasar negara Indonesia yang kelak disebut Pancasila. Ya, dasar negara Pancasila lahir dari gagasan Muhammad Yamin, Soekarno dan Soekarno. Piagam Jakarta naskah hasil kerja panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang menjadi rancangan awal pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta merupakan cikal bakal Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dengan rumusan awal sila pertama. Nama saya Zawi, saya akan menjelaskan sidang kedua BPUPKI dan pengumuman Minipam. Sidang kedua BPUPKI, sidang yang berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan UUD, bentuk negara dan wilayah Indonesia, menetapkan bentuk negara Republik dan merancang UUD 1945. Untuk pengumuman di Jepang, peristiwa saat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di atas Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Pengumuman ini membuat Jepang menyerah, mempercepat kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Misael. Jepang menyerah. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah kekalahan dalam Perang Dunia II menandai akhir penjajahan Jepang dan awal kesempatan Indonesia merdeka. Peristiwa Rengas Dengklok. Ketika golongan muda membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 untuk mendesak proklamasi, golongan muda ingin kemerdekaan diumumkan tanpa pengaruh Jepang. Nama saya Selena, saya akan membahas rumusan proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana pada malam 16 sampai 17 Agustus 1945. Intinya teks ditulis Soekarno dari Hatta lalu dibacakan 17 Agustus 1945 sebagai tanda resmi kemerdekaan Indonesia. Langsung. Saya ada bahasa. Ada babak 2, babak 3. Dan yang bertanya siapa? Dua Bang. Kan si Rehan itu kan jaga Jakarta Bang. Dep, apaan sih? Sabaran. Perkenalkan nama, langsung lemparkan tanya. Nama saya Deva Hartono. Ya. Ini kan dari Piagam Jakartanya yang bacain kurang Pak. Dari isi Piagam Jakartanya apa? Buat Rehan. Apa pertanyaan? Isi Piagam Jakarta. Kan yang baca. Coba dari isi Piagam Jakarta. Isi piagam Jakarta. Tadi udah bisa dicari dulu. Rehan. Ya berarti kita dulu ya. Gua dia. Ya udah kamu saja mau nanya nggak? Ya udah. Dari mana? Nanya ke kelompok nama jadi masalah. Raya. Pak. Apa pertanyaannya? Piagam Jakarta dan ini semuanya. Iya. Kan isi Piagam Jakarta kan? Iya. Ya udah dijawab dulu berarti ya tahan kelompok 1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Enggak benar isinya itu. Beda. Tahan dulu sabar, jawab dulu. Sabar sabar. Lanjutkan lagi deh. kemanusiaan dan karya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah sampailah pada saat yang berbahagia dengan sama si Kosa mengatakan
rakyat Indonesia bagaikan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dorongan oleh tim luhur supaya berkehidupan dalam keadaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kehidupan Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Sudah cukup Jelas. jelas. Bukan percaya. Gimana? Ya. Mana jawabannya, Dep? ya. Selesai. Benar. Nah, karena bukan Kesimpulannya, PKI itu untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara adalah hasil dari sidang BPU PKI pertama. cukup. Gimana? Cukup. Udah. Udah langsung tutupnya nggak apa-apa. Udah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.